Walaupun tidak diberi izin, masa aksi Reuni 212 tetap berdatangan ke pusat kota Jakarta. Seperti di kawasan Sabang dan juga Agus Salim, sejumlah peserta aksi damai 212 mulai berkumpul. Sejak pagi, petugas kepolisian beserta Satpol PP berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Pasalnya, sejumlah peserta aksi damai Reuni 212 sudah mulai berdatangan dan berkumpul. Peserta pun terdiri dari lansia sampai anak-anak. Pada pukul 7.30, polisi membubarkan massa karena mulai mengkhawatirkan dapat berindikasi menjadi klaster COVID-19. Sempat terjadi penolakan dan petugas membutuhkan waktu 20 menit untuk memecah kerumunan. Tak hanya di kawasan Sabang, pemirsa, massa yang berkumpul di area Masjid Istiqlal juga dibubarkan petugas. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan massa yang berkeras menolak untuk dibubarkan. Massa berdalih mereka datang untuk bersilaturahmi setelah mengetahui aksi Reuni 212 tidak mendapat izin. Petugas juga meminta sebuah bus yang berisi jemaah peserta acara Reuni 212 untuk memutar balik. Kawasan Masjid Istiqlal termasuk wilayah yang disterilkan sebagai antisipasi acara Reuni 212. Sementara di Masjid Az-Zikra tak terlihat massa 212. Pengamanan dan penyekatan sudah dilakukan petugas, tetapi tidak ada aktivitas dari para calon jamaah 212. Demi mencegah kerumunan, petugas menyiagakan 1.300 tim gabungan. Penyekatan jalan pun diterapkan demi menghalau adanya massa 212. Pengamanan sudah dilakukan sejak kemarin malam, bahkan pihak kepolisian memeriksa satu persatu mobil yang akan memasuki komplek Yayasan Az-Zikra. Jika diketahui merupakan massa 212, maka diminta pulang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi terkini perayaan Reuni 212. Sudah bergabung saat ini Nadia Raisa di kawasan penyekatan Jalan Medan Merdeka Timur, Nadia Valeri di kawasan Gambir, Tugu Monas Jakarta, dan Ririn Oktaviani di Masjid Az-Zikra Bogor, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu. Nadia, apakah massa masih berkumpul di kawasan tersebut dan apa tindakan pihak kepolisian? Ya Deta, hingga saat ini di kawasan Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir tempat saya melaporkan, di sini terpantau sepi, tidak ada massa karena memang di sini jalannya diblokade, yaitu akses menuju ke Patung Kuda ataupun Tugu Monas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Jalan Medan Merdeka Utara pun ditutup, dilakukan penyekatan dan pengendara dialihkan melalui Jalan Perwira. Di sini penjagaan dilakukan dengan ketat, baik itu dari pihak kepolisian, lalu juga ada Satpol PP dan juga Brimob, dan penyekatan ini telah dilakukan sejak Rabu malam. Di sini jika ada massa yang berusaha untuk masuk, mereka akan langsung dipulangkan karena memang aksi ini tidak diizinkan. Sementara itu untuk di stasiun Gambir sendiri dilakukan penjagaan yang cukup ketat karena sejak pagi, yaitu pukul 6 pagi tepatnya, massa aksi mulai berdatangan dan memarkirkan kendaraan mereka di lokasi tersebut. Oleh karena itu mereka diminta bubar oleh petugas yang berjaga di area tersebut dan hingga saat ini penjagaan pun masih tetap dilakukan. Sementara itu ada beberapa area yang dilakukan filterisasi seperti misalnya Tugu Tani, lalu juga ada di Sudirman Tamrin dan juga Semanggi, di mana masyarakat masih bisa melewati jalur tersebut, tetapi untuk massa aksi yang berkendara menggunakan atribut, mereka tidak diperbolehkan untuk melintas. Dan selain itu juga aksi ini memang tidak diizinkan untuk diadakan semasa pandemi karena dapat menyebabkan penyebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kita terhubung dengan rekan kami Nadia Valeri. Ya Nadia. Ya, terima kasih Raisa, Deta dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi di kawasan Patung Kuda dan Monas
Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terpantau kondusif. Tidak terlihat kedatangan dari masa peserta aksi reuni 212 dikarenakan memang sejak malam tadi aparat gabungan dari TNI Polri sudah menyiapkan skema filterisasi dan juga penyekatan untuk menghalau masa peserta aksi reuni 212 yang berencana untuk melakukan aksi bertajuk Super Damai di kawasan ini. Adapun saat ini untuk pengamanan masih dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian dan juga TNI dengan menyiagakan personil di lapangan. Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi massa yang masih berdatangan ke sekitar wilayah Patung Kuda dan juga Monas, di mana mereka masih memaksa dan mencari cara untuk dapat memasuki kawasan ini untuk menggelar aksi reuni 212. Adapun saat ini untuk pengamanan dilakukan dengan menyiagakan aparat dan juga pagar kawat berduri, serta disiagakan kendaraan taktis untuk menghalau massa. Kemudian juga skema terkait dengan rekayasa arus lalu lintas dan juga penutupan jalan masih diberlakukan hingga malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Adapun dari pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 dan juga menghimbau agar tidak ada massa yang terprovokasi ataupun nekat melakukan aksi pada hari ini. Dan berikut pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Rata-rata prajurit dan di sini juga kepolisian sudah siap untuk mengantisipasi itu, dan mudah-mudahan ya kami berharap bahwa saudara-saudara kita juga tidak melakukan aksi ya, karena memang izinnya juga tidak ada. Ya, pemirsa, selain juga melakukan pelarangan terhadap kegiatan aksi reuni 212, pihak kepolisian juga menghimbau dan juga memastikan kepada massa yang masih nekat untuk melakukan aksi reuni 212 pada hari ini bahwa pihak kepolisian tidak segan akan mengenakan sanksi pidana. Ini jika ditemukan massa yang kemudian melanggar Kamtibmas, ini sesuai dengan pasal terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun Undang-Undang Wabah Penyakit dan juga pasal KUHP terkait perbuatan melawan petugas. Pihak kepolisian menghimbau untuk massa tetap berlaku tertib dan juga mengikuti arahan petugas jika nantinya dibubarkan dan diminta untuk kembali ke wilayahnya masing-masing dan tidak memasuki kawasan Jalan Medan Merdeka Barat jika terindikasi mereka akan melakukan aksi reuni 212. Selanjutnya kita pantau bagaimana kondisi terkini di Masjid Az-Zikra Bogor, Jawa Barat dengan rekan kami Ririn Oktaviani. Silakan dengan laporan Anda, Ririn. Ya, pemirsa, 1.300 personil gabungan disiagakan di sekitar lokasi Masjid Az-Zikra, di mana pengamanan dan juga penyekatan dilakukan di beberapa titik, yakni mulai dari jalur keluar tol, baik tol di Gadok maupun di tol Sentul Selatan, dan juga di sekitar komplek Masjid Az-Zikra. Bahkan tim dari personil gabungan ini juga memeriksa kendaraan satu persatu, baik sepeda motor maupun mobil yang akan memasuki komplek Az-Zikra, di mana pada saat diketahui ada indikasi bahwa penumpang merupakan calon dari masa 212, maka diminta untuk pulang atau putar balik. Dan kami juga tadi sempat memantau adanya suasana di Masjid Az-Zikra, bahwa tidak terlihat adanya masa aksi 212, hanya terlihat adanya aktivitas dari yayasan dan masih terpantau adanya karangan bunga dari meninggalnya almarhum anak kedua dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, yakni adalah Muhammad Amer Az-Zikra. Dan pihak keluarga juga kemarin sempat memberikan keterangan bahwa menolak adanya aksi 212 di Masjid Az-Zikra karena masih dalam suasana duka. Pengamanan ini akan dilakukan hingga situasi di lapangan terkendali dan telah dilakukan sejak malam hari kemarin. Deta. Ya, baik, sejumlah daerah baik di Jakarta dan juga Bogor terpantau aman pada reuni 212. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda.